Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Kia Picanto 1,1 SE Cosmo Matic tahun 2010. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas nabrak, bebas banjir, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Nah, silakan tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila kita mencari mobil second. Yang pertama, yang paling mudah adalah tampilan fisik dari luar. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan ini adalah tongkrongan dari mobil. Nah, mobil yang bagus, dia tongkrongannya tegak ya, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus berikutnya kita periksa adalah di bagian bodi. Nah, bagian bodi yang perlu diperiksa ini adalah batasan antara parts dari bodi, ini disebut nut. Nut kita periksa itu dia, kalau mobil tidak bekas benturan atau nabrak, dia masih presisi. Nut masih presisi. Terus habis itu di permukaan dari dari bodi juga kita periksa, itu dia kan memantulkan bayangan-bayangan yang ada di seputar mobil. Jadi pastikan bahwa bayangannya itu tidak bergelombang. Jadi dia masih lurus, nut juga masih aman. Semua komponen-komponen di mobil juga kita perhatikan, baik lampu, kaca, semua. Terus velg, ban. Nah, kita perhatikan, kita cek. Nah, kalau kita pastikan bahwa mobil secara dari luar sudah cocok ya, sudah cocok yang dengan yang kita inginkan. Nah, berikutnya kita periksa ke bagian dalam mobil. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobilnya ya. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, di bagian dalam interior ini wajib juga kita periksa. Karena apa? Karena sebagian besar pemilik mobil akan berada di dalam untuk menikmati mobilnya. Nah, pastikan jika kita masuk ke dalam mobil, itu mobil tidak berbau apek atau tidak sedap ya. Jadi apabila menemukan seperti itu sebaiknya kita hindarin, karena ada kemungkinan indikasi banjir. Nah, berikutnya kita periksa juga di bagian sini. Ini di kolong dashboard kita periksa, kita pastikan tidak ada bekas karat atau bekas-bekas sisa lumpur. Terus habis itu juga pedal ini dia berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Jadi semakin haus pedal, maka kilometer mobil semakin tinggi atau pemakaiannya semakin sering. Nah, terus habis itu ini agak gelap. Nah, kelihatan nih. Nah, di jok, masing-masing jok juga di bawahnya kita pastikan juga jangan sampai ada bekas karat atau bekas sisa-sisa lumpur seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan mobil sudah aman, sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, bagian-bagian lain yang perlu kita pastikan, kita periksa juga adalah instrumen-instrumen yang ada di mobil. Terus habis itu kondisi plafon juga kita periksa aman atau tidak. Terus habis itu jok-jok juga kita periksa. Nah, ini kebetulan dia joknya orisinil ya, orisinil bawaannya. Terus dia bahannya ini semi kulit, tapi di tengahnya ini bahannya semacam kain seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita coba untuk nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga bagian dalam mesinnya. Jadi kap mesin kita buka, kita periksa apakah ada rembesan tidak. Terus habis itu juga level oli kita periksa, kondisi oli. Terus air radiator ya, radiator coolant kita periksa kondisinya sama levelnya. Terus rembesan-rembesan, ada bekas karat atau tidak di mesin. Terus kita ngolong juga kita periksa kaki-kakinya ada rembesan atau tidak. Jika kita rasa itu sudah aman, nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat-sendat, ada kemungkinan problemnya itu bisa di akinya sudah soak atau dinamo starternya sudah bermasalah. Nah, terus habis itu juga kita pastikan ini dengan kita pegang setir dan kita rasakan duduk ya, kita bisa merasakan bagaimana getaran dari mesin. Nah, getaran yang masuk ke dalam kabin itu harus minim ya. Karena apa? Kalau getarannya berlebihan, ada kemungkinan di
engine mounting bermasalah atau mesin pincang atau ada problem-problem lain yang mungkin mengganggu ya, sehingga mesinnya itu pincang atau tidak stabil. Nah, berikutnya kita periksa di kilometer ya. Nah, mobil ini kilometernya di 85.000. Ini mobil kalau nggak salah tangan pertama ya. Coba saya pasti, tapi tangan pertama sih mobil. Nah, untuk memastikan kilometernya sesuai, pastikan bahwa ada rekor servisnya ya. Jadi ini dia mobil ada rekor servisnya. Nah, terakhir di 74.000 servisnya seperti itu. Nah, terus habis itu juga dia masih kalau nggak salah ada nih. Nah, masih ada lengkap buku servisnya, masih ada sama buku manualnya. Cuman memang dia nggak rekor sampai terakhir sih. Memang terakhir dia ada di 2013 18.000 dia terakhir servis 2013. Jadi pemakaiannya sih sekitar 10 nggak sampai 10.000 ya. Jadi kalau kita kalkulasikan itu sekarang kilometer 85.000, mobil sudah usia 11 tahun, berarti masih cocok dengan dengan ini antara history service dengan speedometer seperti itu. Dia buku manual juga masih ada juga. Oke. Nah, sekarang pastikan mobil kilometer sesuai, jangan sampai dapat mobil yang kilometernya diturunkan atau di reset. Kenapa? Karena menurunkan kilometer itu mudah. Nah, tapi ya jadi bom waktu juga, kita tidak bisa memprediksi kondisi dan keadaan mobil seperti itu. Oke, sekarang berikutnya kita periksa mesin ya. Ini untuk pembuka kap mesin. Nah, ini untuk pembuka tangki bensin ada di sini. Nah, dia juga bisa setir, bisa tilt ya, tapi teleskopik belum. Nah, dia di power window-nya cuma ada 2, di sebelah kiri atau kanan bagian depan, sedangkan di belakang masih engkol. Nah, untuk spionnya dia pengaturannya mekanis tapi bisa lewat dalam seperti itu, mekanis tapi bisa lewat dalam seperti itu. Oke, sekarang kita berikutnya periksa ini ya, mesin. Ini buat bukanya ada di sini. Nah, oke. Nah, untuk ngecek kondisi mesin, yang pertama itu dari ritme suara mesin. Jadi untuk mesin yang sehat, dia ritmenya itu stabil ya, iramanya beraturan. Terus habis itu juga getaran yang dihasilkan oleh mesin itu sangat minim seperti itu. Oke. Nah, Kia Picanto ini mengusung mesin 1100 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak, kita bisa pastikan di sini. Di sini kap mesin itu ada sealer. Sealernya itu kita pastikan sealernya itu aman. Karena apa? Kalau sealernya sudah rusak atau gantian, ada kemungkinan, atau tidak ada, itu ada kemungkinan kap mesin sudah gantian atau reparasi. Nah, terus di apron depan juga kita pastikan jangan sampai ada ketokan. Nah, di samping juga kita pastikan juga, kita periksa semuanya. Terus habis itu motor fan-nya juga kita pastikan dia masih berputar secara kencang atau tidak. Nah, kita periksa juga ada bekas ada rembesan oli atau bekas-bekas karat untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Nah, oke. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback ya dengan kapasitas 5 penumpang dengan mesin kecil, merek Kia yang terkenal juga dengan kenyamanannya di kelasnya, mungkin menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah, oh iya lupa, saya belum ngecek ini door trim ya. Door trim juga masih aman, masih bagus. Ada pudar-pudar sedikit karena pemakaian di sini. Nah, sealer di pintu juga masih aman. Kita pastikan juga masing-masing pintu sealernya aman atau tidak seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba sini. Nah, gimana sih rasanya kalau kita duduk di bagian belakang? Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Saya masih ada legroom sekitar berapa jari nih ya? 4 jari. Nah, headroom masih ada sekitar 5 jari. Nah, dia joknya bisa dilipat ya, dilipat 60% 40%. Dia nggak ada senderan tangan, senderan kepala juga tidak ada.
Nah, di bagian belakang hanya ada ini buat cup holder satu. Kantong-kantong di sini tidak ada seperti itu. Nah, plafon juga masih bagus, masih aman. Oke. Nah, kita ngelihat di door trim. Nah, door trim ini dia masih pakai engkol ya, mekanis. Door trim juga masih bagus. Oke, dia child lock sudah ada. Sealer di pintu juga aman ya. Pintu juga aman. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagasinya ya. Nah, bagasi kita periksa, ada tuas pembuka bagasinya. Nah, bagasi ini buat kalau tas kopor, kalau satu kopor medium sih bisa masuk di sini kira-kira. Oke. Nah, di bagian dalam ini ada ban ukuran temporary ya, ban cadangan untuk temporary, toolkit, dongkrak segala macam ada. Nah, terus di sini juga kita bisa periksa nih apabila sudah ada bekas ketokan atau bekas karat. Nah, sebaiknya mobil dihindarin. Kenapa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir atau pernah nabrak belakang. Nah, sealer di pintu juga kita pastikan aman atau tidak. Nah, di sini sealer pintu juga masih aman. Oke. Nah, sekarang kita tutup bagasinya. Nah, dia sudah ada sensor ya, sensor parkir. Nah, di sini buat tangki bensin ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa di sini. Nah, door trim juga masih aman, masih bagus. Nah, sealer di pintu juga masih aman. Itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, ini tampilan dashboard ya, dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa di pintu sebelah kiri. Nah, ini door trim juga masih aman, masih bagus. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, sekarang kita coba periksa apa yang ada di dalam. Nah, kondisi setir juga masih bagus, masih aman. Ini kulit jeruknya masih bagus, masih kasar. Nah, di sini buat pengaturan lampu sama lampu sign. Di sini buat wiper ya, wiper. Terus habis itu AC juga kita cek masih aman, masih dingin. Nah, ini ada pudar. Ini mungkin karena bekas pewangi ditaruh di sini nih, jadi pudar. Nah, ini buat lampu fog lamp. Terus habis itu tape single din, mereknya Kenwood. Nah, di sini ada penyimpanan terbuka. Sini pengaturan AC-nya, ada suhu ya, suhu panas, panas dingin. Di sini ada ventilasi AC-nya ya, arah AC, ventilasi di sini. Nah, ini kecepatan AC. Nah, ini untuk mati nyalakan AC. Ini ada power outlet, ada penyimpanan terbuka, ada cup holder 2. Nah, ini dia Matic 4 percepatan ya. Nah, dia ada sampai low juga sih, 321-nya seperti itu. Oke. Nah, ini rem tangan. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih dikunci seat belt. Jika ada bekas karat atau bekas lumpur sebaiknya kita hindarin. Nah, ini ada penyimpanan terbuka, laci. Di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, ini ada kantong penyimpanan terbuka di sini kiri dan kanan pintu. Nah, oke. Terus sun visor, ada cermin. Sini ada cermin juga. Nah, terus di sini lampu baca. Di sini bisa pengaturan kesilauannya ya untuk spion. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan tentang Kia Picanto 1,1 SE Cosmo tahun 2010. Jika berminat dengan mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi mobil, harga, alamat, simulasi kredit kami cantumkan di video ini. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, bisa. Kalau nggak salah ini juga masih rekanan kami yang melayani kredit syariah juga masih bisa ya untuk kredit mobil ini. Nah, terus habis itu juga jika kita beli mobil second, pastikan kita bisa test drive. Karena apa? Karena dengan kita test drive kita bisa melihat bagaimana kualitas mobil dari mesin, kaki-kakinya, ini kecepatan perpindahan maticnya halus atau tidak, terus getaran-getaran lain yang ada, pengeremannya, power steering, kita bisa periksa dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir luas. Jadi kita bebas untuk mencoba mobil seperti itu. Dan dengan kita test drive mobil, kita juga bisa ngelihat bagaimana karakter mobil ini sesuai nggak dengan yang kita inginkan. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat.
Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Sampai jumpa di video-video kami yang lainnya.